Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPDB Jawa Timur pada tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Adapun yang akan saya bahas adalah tahap 3, 4, dan 5. Untuk tahap 1 dan 2 sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Namun sebelum saya teruskan, agar adik-adik tidak ketinggalan informasi, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Sehingga nanti adik-adik dan sahabat sekalian akan senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video yang baru. Bagi adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang saya bahas pertama adalah jalur zonasi SMK. Jalur ini kuota maksimalnya 10%. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui ya. Yang pertama, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah. Paling banyak 10% dari daya tampung sekolah, tanpa ada batasan wilayah administrasi. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda. Nah, jadi ini bisa milih 3 ya. Kemudian yang ketiga, sekolah pada kabupaten atau kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Jatim yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Nah, ini tidak dibatasi dengan kuota. Jadi ada beberapa daerah misalnya yang berbatasan antara Provinsi Jatim dengan Jawa Tengah. Nah, ini bisa juga nanti menerima dari luar provinsi tersebut. Ini khusus untuk daerah perbatasan. Tapi syaratnya ini ya, selama pagu belum terpenuhi. Jadi tetap yang diutamakan dari Jatim dulu ya. Kemudian yang keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena keadaan tertentu harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil ya di kabupaten atau kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga, meliputi misalnya ini ya, kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal PPDB tahun 2021. Jadi misalnya ada pengurangan keluarga, ada yang meninggal ya, atau penambahan. Jadi ada kelahiran baru. Nah, ini otomatis nanti akan mengubah KK sehingga nanti bisa kurang dari 1 tahun. Kemudian yang berikutnya, kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Jadi untuk
KK ini yang perlu adik-adik perhatikan, bahwa yang tertera di dalam KK itu harus anak kandung. Jadi nggak bisa ya, misalnya ada seseorang yang pengen mendekati sekolah kemudian dititipkan kepada kenalan atau tetangga. Nah, itu nggak bisa. Jadi di dalam KK itu harus anak kandung ya. Ini tolong diperhatikan. Kemudian yang keenam, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga, jadi ini misalnya tidak memiliki kakak ya, karena keadaan tertentu, nah ini diperhatikan, meliputi bencana alam atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat kelurahan atau desa ya tanpa dibatasi masa domisili. Jadi ini diperhatikan. Jadi kalau ada bencana alam atau bencana sosial, maka misalnya kakaknya hilang atau apa gitu ya, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat. Kemudian yang ketujuh, bagi calon peserta didik, ini yang ketujuh ya, dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial ya, maka mengikuti tempat kedudukan lembaga tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tersebut. Jadi misalnya adik-adik ada yang mondok ya, atau ada yang tinggal di panti asuhan atau panti sosial, maka nanti untuk lokasinya ya bisa menggunakan dari pondok tersebut. Jadi nanti boleh menggunakan kata, ya, boleh juga nanti menggunakan lokasi pondok. Yang penting nanti dilampiri dengan surat keterangan dari lembaga yang adik-adik tempati ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jalur zonasi SMA. Untuk jalur zonasi SMA ini kuota minimalnya 50%. Jadi ini cukup banyak ya untuk SMA ini. Nah, diperhatikan, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah. Jadi 3 sekolah tujuan, ketiganya di dalam zona, jadi 3 semua dalam zona, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi yang 2 dalam zona, 1 di luar zona, ya tidak boleh dibalik. Nah, kemudian yang ketiga, sekolah pada kabupaten atau kota perbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi Jawa Timur ya, yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi. Nah ini juga tidak dibatasi kuota. Jadi selama pagu belum terpenuhi maka bisa menerima dari provinsi lain ya, tapi yang berbatasan langsung dengan daerah ya untuk provinsi Jawa Timur. Kemudian yang keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Untuk KK baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun, karena keadaan tertentu harus dilampiri dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota setempat dengan disertai penjelasan alasan. Jadi alasan mengapa kartu keluarga itu kok berubah ya. Misalnya ada penambahan keluarga baru atau pengurangan anggota keluarga yang lain. Dengan penjelasan bahwa
peserta didik, calon peserta didik baru ya, telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal PBDB tahun 2021. Kemudian yang B, kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik adalah anak kandung. Jadi sama dengan yang sebelumnya, maka adik-adik yang tercantum di dalam KK ini harus anak kandung, bukan dititipkan pada keluarga yang lain. Ini saya kira jelas ya. Kemudian yang kelima, bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, misalnya ada bencana alam atau bencana sosial, diantaranya misalnya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat kelurahan atau desa tanpa dibatasi waktu. Yang keenam, ya ini yang terakhir ya, bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial dapat mengikuti tempat kedudukan lembaga tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga. Ini mestinya yang ketujuh ya ini ya. Nah itu. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah ini yang terakhir, yaitu jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Nah, kemarin yang untuk SMA sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Ini untuk SMK, ini kuota minimalnya 65%. Nah, ini cukup besar sekali. Ini merupakan gabungan rata-rata nilai rapot mulai semester 1 sampai dengan semester 5 dan nilai akreditasi sekolah asal, misalnya SMP atau yang sederajat. Nah, di sini persentasenya ya untuk gabungan rata nilai rapot ini 70%. Jadi nanti apa namanya porsinya 70% ya. Kemudian untuk nilai akreditasi ini nanti 30%. Nah, nanti ini nanti dihitung ya, nanti dihitung, jadi ini nanti 7%, ini 30%, nilainya begitu nanti. Nah, kemudian nilai mata pelajaran ini yang digunakan hanya pengetahuan saja ya, diambil dari nilai pendidikan agama, nah ini nilai rata-rata ya, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk nilai akreditasi sekolah ya, menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Kemudian yang kedua, bagi sekolah yang belum atau tidak terakreditasi, maka diberi nilai 70. Jadi nilainya 70 ya, untuk yang belum atau tidak terakreditasi. Bagi sekolah dari luar Jatim, ini dari luar Jatim, maka harus melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Kemudian, jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan prioritas nilai mata pelajaran dan waktu pendaftaran. Ini misalnya setelah dihitung, maka nanti ada siswa yang nilainya sama, maka nanti untuk penentuan siapa yang diterima misalnya itu ini ketentuannya ya sesuai dengan prioritas nilai pelajaran dan waktu pendaftaran. Nah ini saya kira jelas ya, tolong diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sekolah dapat menerima pendaftaran dari dalam dan luar zona. Nanti ini untuk SMK bisa ya, dari dalam maupun luar zona. Dapat memilih 3 sekolah dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Jadi khusus untuk SMK ini nanti diperbolehkan memilih 3 kompetensi keahlian
pada satu sekolah yang sama atau yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ini wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Jadi itu tolong betul-betul diperhatikan sehingga nanti adik-adik sekalian pada waktu pendaftaran ini tidak salah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Yang belum subscribe ya, segera klik subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di sampingnya. Sehingga nanti adik-adik akan mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share. Jadi apabila video ini menurut adik-adik bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman atau sahabat dari adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.